Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Jual istri ke pria tua seharga 5 miliar, 5 tahun kemudian suami kaya itu menyesal. Ternyata istrinya... Cinta adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Meskipun cinta ini sesuatu yang tidak bisa terlihat, tetapi cinta memiliki kekuatan yang sangat besar. Cinta sejati itu tidak mengenal fisik atau harta. Berikut ini kisah sebuah pengalaman seorang pria yang tega menjual istrinya. Ia berjanji jika uang dan usahanya sudah maju, ia akan mengambil kembali istrinya. Setelah 5 tahun kemudian, ia telah menjadi pria kaya dan ingin mengambil kembali istrinya. Namun saat ia kembali dan siap mengambil kembali istrinya dengan membawa uang sebagai tebusan, ia harus menerima kenyataan pahit. Berikut kisahnya, dikutip dari eberita.org. Seorang bos sebuah perusahaan bertanya pada pegawainya, "Aku berikan kamu 50 juta, aku beli istri kamu, apa kamu jual?" Pegawai tersebut tertawa. "Kalau gitu aku beri kamu 60 juta beli istri kamu setuju?" Bos tersebut dengan tampang tak acuh kembali bertanya, "Kalau gitu aku beri kamu 5 miliar untuk beli istri kamu. Kamu perlu tahu, mungkin seumur hidup aja kamu gak akan punya uang 5 miliar. Saat ini sang pegawai mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu harus memilih apa. Kemudian pegawai tersebut mulai bertanya, "Apa kamu akan memperlakukannya dengan baik?" Bosnya tersenyum, "Tentu. Aku beli dia 5 miliar, pastinya berharga banget." Pegawai tersebut menambahkan, "Kamu akan mencintai dia seperti aku mencintainya?" Bosnya menjawab, "Aku akan mencintainya lebih dari kamu, bahkan 100 kali lipat lebih dari kamu." Pegawai itu terdiam. Kemudian ia mengambil selembar cek dan pergi dari ruangan bosnya. 5 tahun kemudian, pegawai ini menggunakan uang 5 miliar itu untuk memulai usaha. Kini dia sudah menjadi miliarder. Karena sudah sukses dan kaya raya, dia kemudian kembali ke bos yang dahulu membeli istrinya dan berkata, "Aku mau beli lagi istriku, kamu boleh buka harga sekarang." Siapa sangka saat ini bosnya hanya tersenyum dan menjawab, "Jangan bercanda. Di dalam hatiku, istriku ini tidak ternilai harganya. Uang gak bisa membelinya, aku gak tertarik untuk menjualnya sama sekali." Pegawai tersebut masih belum menyerah. "Kalau gitu kamu mau apa? Coba kamu bilang, aku pasti berusaha memenuhi." Bos itu menjawab, "Aku cuma inginkan istriku, aku tidak tertarik akan yang lainnya. Aku gak perlu menghabiskan waktu berbicara sama kamu di sini. Istriku sedang menunggu pulang untuk makan malam denganku. Aku permisi dulu." Bos itu langsung pergi begitu saja. Miliarder baru ini kemudian hanya bisa terdiam di tempat dalam waktu yang sangat amat lama. Kemudian ia menitikkan air mata penyesalannya. Aku gadis usia 20 tahun, jatuh cinta pada duda usia 40-an. Saat dia aku ajak ke rumah, ibuku bukan saja tidak menentang hubungan kami, malah memeluknya sambil menangis. Ternyata, bagi sebagian besar keluarga, rasanya sulit bisa menerima bila anak gadisnya yang berusia 20-an jatuh cinta dengan seorang pria yang pantasnya menjadi bapaknya, apalagi seorang duda. Tapi ibu gadis ini bukan saja tidak menentang, bahkan merestui. Kami dari keluarga sederhana. Ibuku adalah seorang single parent, dia bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Studiku biasa-biasa saja. Akhirnya aku pun mengambil program diploma seni. Setelah lulus aku membuka sebuah salon kecantikan. Usaha salonku berjalan lancar dan lumayan bagus. Setiap hari bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah. Di sebelah salonku ada sebuah restoran. Pemiliknya adalah seorang pria usia 40-an. Aku tidak pernah melihat istri dan anak-anaknya. Karena hubungan sebagai tetangga, aku pun kerap sekedar makan di restorannya. Hitung-hitung ikut membantu meramaikan usahanya. Lama-kelamaan dan karena sering ke sana, akhirnya kami pun menjadi akrab.
Kadang-kadang dia datang ke salonku memperkenalkan tamunya yang mau memotong rambut atau sekedar merapikan rambut. Suatu hari, kami minum-minum di restorannya. Mungkin karena pengaruh minuman, dia pun mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, dia menceritakan tentang istri dan anak-anaknya. Ternyata putrinya telah meninggal saat berusia 5 tahun, sementara istrinya jatuh sakit sepeninggal putrinya. Sejak itu, hubungan kami tiba-tiba saja mengalami perubahan yang unik, dan pandanganku terhadapnya juga lain. Aku menjadi lebih sering ke restorannya, dan anehnya, kadang-kadang aku juga membantunya merapikan restoran, menjahit bajunya, atau pekerjaan-pekerjaan sepele lainnya. Lambat laun, hubungan kami semakin dekat, dan dia juga sangat baik serta perhatian sama aku. Di mataku, dia adalah sosok pria dewasa yang berkarisma dan pembawaannya tenang. Perlahan-lahan timbul perasaan suka padanya, dan kemudian kami pun sering bersama, atau katakanlah mulai pacaran. Karena usianya lebih tua 20 tahun lebih, aku belum memberitahu ibuku. Takut ibu menentangnya. Tapi beberapa waktu lalu, kami memutuskan untuk menikah. Aku pun kemudian mengajaknya ke rumah untuk aku perkenalkan pada ibu. Dan tidak peduli ibu setuju atau tidak, aku sudah siap dan bertekad menikah dengannya. Apa yang terjadi sungguh tak disangka. Ketika ibu melihatnya, ibu justru memeluknya dan menangis. Sontak, hal itu pun membuat aku tercengang dan bengong. Lalu aku bertanya pada ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Apa ibu mengenal dia sebelumnya? Akhirnya ibu pun bercerita tentang masa lalunya. Bertahun-tahun lalu, ibu mengajak adikku berperahu di taman bermain. Karena adikku terlalu nakal, sehingga tanpa sengaja jatuh ke sungai. Tepat pada saat itu, dia yang ketika itu juga sedang mengayuh perahu, melihat kejadian itu. Lalu, ia pun segera terjun ke air dan menyelamatkan adikku. Tapi malang, perahunya oleng saat ia terjun, sehingga putrinya terjatuh ke sungai, dan ketika diangkat ke atas, putrinya meninggal. Ibu menuturkan bahwa setelah peristiwa naas itu, ia selalu merasa bersalah dan ingin mengucapkan terima kasih. Tapi ibu tidak tahu di mana pria yang telah menyelamatkan adikku, dan tak disangka bisa bertemu dalam suasana seperti ini. Aku cukup terkejut setelah mengetahuinya. Ibuku memintaku agar hubungan kami bisa berlanjut dengan harmonis. Tapi apakah pacarku itu bisa menerimanya? Aku tidak tahu apakah hubungan kami harus dilanjutkan atau... Aku menjadi galau gelisah. Dilanjutkan atau diakhiri? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Lanjut atau diakhiri? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.